Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok biologi yang beranggotakan Jadi Tiara, Indana, Nahila, Merlin Mareta, Sri Anggraini, dan Herlan Harmadani. Di video kali ini kami akan melakukan praktikum bioteknologi konvensional mengenai pembuatan keju. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi sederhana yang menggunakan mikroorganisme berupa bakteri dan jamur untuk mengubah bentuk atau kandungan gizi produk tertentu. Salah satu produk hasil bioteknologi konvensional yaitu keju. Keju adalah makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat padat dalam susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Rebus 2,5 gelas susu hingga mendidih. Nah, selagi kita nunggu mendidih, kita harus aduk-aduk susunya agar tidak lengket pada panci. Dimasukkan ke dalam toples, lalu tutupkan, lalu disimpan di dalam kulkas selama 24 jam. Pasteurisasi. Proses yang pertama adalah memanaskan susu dengan suhu rendah, yaitu 70 derajat Celcius yang bertujuan membunuh bakteri patogen. Setelah itu, susu akan didinginkan hingga suhu hangat sekitar 32 hingga 40 derajat Celcius. Suhu ini adalah suhu yang ideal untuk tempat tumbuh bakteri yang akan dimasukkan dalam proses berikutnya. Pengasaman susu. Pengasaman susu perlu dilakukan agar enzim bisa bekerja dengan optimal. Cara pengasaman susu yang paling umum adalah dengan penambahan bakteri asam laktat. Bakteri yang digunakan dalam proses pembuatan keju adalah Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Peranan bakteri pada proses pembuatan keju adalah untuk menghasilkan proses glikolis, yaitu proses mengubah laktosa menjadi asam laktat, asam asetat, karbon dioksida, dan diasetil. Asam ini akan membuat pH susu menjadi turun dan lebih asam. Selain itu, bakteri juga akan memberikan karakter rasa dan tekstur yang berbeda-beda pada keju. Oleh karena itu, jika bakteri yang digunakan berbeda, maka rasa dan tekstur keju juga akan berbeda. Penambahan enzim Rennet. Enzim Rennet akan membuat susu mengalami koagulasi atau penggumpalan susu. Setelah susu dicampur rata dengan Rennet, susu akan mulai menggumpal pada menit ke-15 sampai 30. Setelah susu mengalami koagulasi menjadi curd, maka susu akan kembali dipanaskan hingga 38 derajat Celcius. Pematangan keju. Selanjutnya adalah proses pematangan keju sesuai dengan macam-macam jenis keju. Misalnya ada tipe keju tertutup, keju terbuka, atau salah satu yang umum di Indonesia adalah keju cheddar yang membutuhkan tambahan garam. Keju kemudian akan disimpan berdasarkan jenisnya hingga waktu yang diinginkan. Beberapa jenis keju bisa disimpan dalam hitungan bulan, ada juga yang bisa disimpan hingga bertahun-tahun.